uangnya di bawah masing-masing. Sudah mau menjaga lingkungan. Nah, hari ini materi kita yang pertama pada pertemuan pertama ini di awal tahun ajaran kita ini yaitu mungkin hal ini baru bagi anak-anak ibu ya, tentang penyerapan P5. Nah, P5, siapa yang sudah tahu apa itu P5? Ada yang tahu? Tidak. Nah, salah satu materi pokok kita, materi pelajaran itu ada co-curricular, ada curricular. Nah, co-curricular itu seperti pelajaran biasa yang kita lakukan ini. Tambah satu lagi yang sekarang untuk kurikulum merdeka ini ada namanya P5. P5 itu proyek profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam itu semuanya kita ini, anak-anak itu ini diminta untuk dapat membangun karakter Pancasila yang ada. Apa saja? Yang pertama adalah takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ada lagi mandiri, ada lagi gotong royong, ada lagi kreatif, ada lagi mandiri, kreatif, gotong royong, kolaboratif, ya, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, di sini Ibu berkolaborasi dengan Ibu Acan sebagai guru olahraga dan Pak Budi sebagai guru agama, ya. Akan kalian bertanya-tanya kok pada banyak guru di sini, Bu? Ya, itulah caranya penerapan P5 itu Ibu berkolaborasi dengan guru yang lain. Nah, pada modul pertama ini yang akan kita pelajari temanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Ya, temanya gaya hidup berkelanjutan. Nanti di akhir pertemuan, kita punya pertemuan banyak 12 kali pertemuan. Di akhir pertemuan anak-anak ibu semuanya akan membuat sebuah karya apa Pak Budi? P5 ini apa? Silakan Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan kata Ibu tadi, itu kita akan membuat satu proyek yang ini yaitu tentang gaya hidup berkelanjutan. Yang artinya di sini ialah bagaimana cara kita memanfaatkan lingkungan sekitar kita, terutama sampah yang ada di sekitar kita, baik itu botol, kertas, dan halnya. Maka di dalam agama juga memerintahkan untuk menjaga lingkungan di sekitar kita, dan agar lingkungan kita bersih dan rapi, dan juga sebagai salah satu cerminan sebagai orang yang beriman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Untuk itu dalam kurikulum mereka ini kita membuat sebuah proyek yaitu gaya hidup berkelanjutan. Ini nantinya salah satu contoh yang akan kita hasilkan. Ini ada berbagai macam hasil produk yang kita bisa buat. Ini salah satunya itu berbentuk sempat pensil, dan ini mungkin kita bisa mengatakan apapun yang kita inginkan. Jadi sampah yang ada kita menjadi berkurang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan dari Pak Budi tentang kebersihan lingkungan. Di olahraga kita belajar juga kan kebersihan lingkungan dan kebersihan diri sendiri. Dari kebersihan lingkungan, apa hubungannya sama olahraga? Kalau lingkungan bersih, diri kita bersih, sehat nggak? Sehat? Enak nggak olahraga kalau orang sehat? Kalau sakit kalian paksa olahraga enak? Olahraga di lingkungan yang kotor enak? Kan? Jadi pemanfaatannya seperti disampaikan oleh Pak Budi tadi,
Ini pemanfaatan sampah plastik. Kita olah sampah-sampah tersebut yang bisa diolah menjadi bahan yang berguna. Awalnya sebelum dijadikan ini apa nih? Botol apa? Botol minum enggak? Botol minum kemasan kan? Dipotong atasnya, dicat, jadi bagus, bisa dijadikan sampah plastik. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ke modul kita, tema kita gaya hidup. Nah, pada di tema ini kamu ada bertanya enggak? Apa sih maksudnya gaya hidup berkelanjutan tuh? Ada yang tahu? Hah? Nah, di sini maksudnya gaya hidup berkelanjutan berarti artinya berlanjut, terjadi secara terus menerus. Nah, terjadi dalam jangka waktu panjang. Sampah ini kalau tidak kita tangani dengan baik, akibatnya akan terjadi pada waktu yang akan datang. Waktunya panjang, akibatnya banyak. Nah, oleh sebab itu, supaya gaya hidup, cara hidup kita itu baik di masa yang akan datang, kita juga harus mempunyai ide-ide kreatif bagaimana mengolah sampah itu menjadi barang berguna. Tahu di sini jenis-jenis sampah itu ada berapa macam? Angkat tangan. Berapa? 3. Apa saja yang pertama? Organik, anorganik, sampah kimia. Bagus. Nah, organik. Kedua, anorganik. Yang ketiga, kimia. Organik itu apa? Sisa makanan. Bagus, itu contohnya ya. Sisa makanan itu masuk ke dalam sampah organik. Nah, sekarang pertanyaan ibu, sampah organik itu apa? Nah, tadi yang disebutkan semuanya itu contohnya ya. Betul itu? Betul. Bagus. Sampah yang bisa didaur ulang katanya. Betul, kata-katanya bisa didaur ulang. Nah, didaur ulangnya itu bisa menjadi pupuk. Kalau yang organik itu gampang kan organik yaitu sampah yang tidak dapat diurai. Contohnya bekas plastik, kaca, ya, styrofoam itu tidak bisa diurai. Kalau yang organik tadi apa makanan, daun, kayu, ya, tumbuh-tumbuhan itu nama organik. Yang ketiga kimia, itu zat-zat yang berbahaya, jadi tidak bisa diurai. Nah, sekarang tugas dari ibu adalah kamu mencari sebanyak-banyaknya contoh dari masing-masing jenis-jenis sampah itu. Sampah organik apa saja, anorganik apa saja, kimia apa saja. Ya? Langsung aja. Oke, udah selesai? Oke, semua? Dan tugasnya kumpul ya. Nah, terima kasih anak ibu semuanya sudah mengumpulkan tugasnya. Semuanya sudah mengumpul ya. Nah, jadi apa yang kita pelajari hari ini? Kita sudah bisa membedakannya ya. Sampah itu 3 apa tadi? Jadi minggu depan apa lagi kegiatan kita apa Budi? Minggu depan itu kita memilih langsung ke lapangan. Di lapangan memilih sampah berdasarkan jenisnya ya Pak? Ya. Oke. Nah, jadi siap ya besok kita di pertemuan minggu depan kita akan kerja nyata memilih sampah, memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya. Siap? Siap. Oke, siap-siap untuk pulang. Nah, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
memilah sampah. Memilih berarti kita pilih dan pilah berarti masukkan sesuai dengan jenis. Masih ingat jenis sampah itu ada berapa? Apa saja? Oke, sudah siap semua? Siap? Ya. Jadi itu ada tong sampah. Sampah sesuai dengan yang pertama sampah non organik, sampah kimia yang merah ya. Yang kedua sampah organik, yang ketiga sampah non organik. Jadi boleh karena kamu sudah tahu tadi apa-apa saja jenis-jenis sampah sesuai dengan tempat sampah yang disediakan. Silahkan bubar, pilih masing-masing di antara lingkungan kita ini mana sampah yang sesuai dengan tempat sampahnya ya. Mana Pak Budi? Ya. Baiklah, kita akan memilih dan memilah sampah sesuai dengan warna atau sampah yang telah disediakan oleh sekolah. Jadi kita saling bekerjasama dengan satu dengan yang lain. Oke, kita sekarang mulai. Ya, yuk, silakan ambil Sampahnya dulu. nanti ya. Nah, yang ini sampah apa namanya? Nah, organik. Plastik. Nah, kalau plastik berarti ini. Nah, seperti. Nah, ini sampah apa? Nah, berarti ke jauh. Nah, satu lagi ya. Ini. Nanti ini bisa dipakai lagi ini ya. Jangan di sini taruh. Ini yang lain. Nah, ya bagus. Ini. Itu kemana? Ya bagus. Terus. Sampah. Organik. Masukkan. Bagus. Baik. Oke. Nah, ini sampah apa? Sampah non ulang kan. Nah, kemana mau dimasukkan? Oke, bagus. Ini sampah apa? Hah? Bisa didaur ulang atau tidak? Ini bisa gampang terurai atau tidak? Iya, kalau dibakar ya bisa terurai. Nah, kemana dimasukkan ini? Nah, silakan. Oke. Nah, selesai semuanya? Nah, selesai nih Pak Budi. Apa langkah selanjutnya Pak Budi? Nanti setelah kita memilih dan memilah sampah sesuai dengan yang sudah ditentukan, nanti kita akan memanfaatkan sampah ini sebagai Sampah yang dapat didaur ulang. sebagai kerajinan tangan nantinya, terutama pada sampah plastik. Jadi kita akan mengurangi limbah plastik yang ada di lingkungan sekolah kita ini. Jadi seperti kita membuat kerajinan botol aqua sebagai kotak pensil, bunga dan lainnya. Setelah pertemuan berikutnya kita mengambil sampah yang sudah bersih dan dibawa ke sekolah. Pertemuan berikutnya nanti kita akan mengolah sampah ini menjadi kerajinan tangan. Apa saja yang harus disediakan nanti Ibu informasikan di dalam. Ini tema kita kan gaya hidup berkelanjutan. Dengan kita mengolah sampah yang bisa dimanfaatkan kembali, berarti kita telah menjaga lingkungan untuk selanjutnya. Ada paham? Sekian dari Ibu dan Bapak. Kita masuk kembali ke kelas. Sesuai dengan janji kita kemarin, kita hari ini belajar tentang aplikasi dari proyek profil pelajar Pancasila. Dengan tema kita adalah gaya hidup berkelanjutan. Nah, di sini Ibu meminta Warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan agenda kita kemarin pada hari ini, yaitu kita akan melakukan proyek P5. Kita memanfaatkan dengan alam sekitar kita, seperti kita yang kita akan lakukan seperti kertas ini. Nanti kita akan buat hiasan seperti gantungan jendela. Bapak berharapkan kepada anak-anak di kelas ini, agar bisa membuat suatu karya seni. akan menilai bagaimana kerjasama di sana
agar mendapatkan hasil suatu yang Kita segera eksekusi. Ayo. sama orang pena. Iya, semua orang sudah ada. Selesaikan. Masukkan ini. Masing-masing kelompok tempelkan ke jendela. Ini hasil kertas yang besar. Ini sisa dari kucingan fungsi karyanya dibuat sekecil yang kecilnya itu sebagai memanfaatkan sampah yang ada di lingkungan kita ini. Nah, ini adalah salah satu dari hasil karya siswa P5 dari yang besar, dan ini adalah untuk dari kecil dari pembuatan sampah yang hasil dari sisa gunting yang pembuat ini. Ini adalah tempat menaruh bunga atau bisa juga kita taruh pensil. Juga ada hasil karya anak kami. Ini digunakan sebagai hiasan pot bunga juga bisa, hiasan rumah juga bisa, juga sebagai tempat bunga juga. Ini bisa dimanfaatkan sebagai tempat bunga, tempat pensil, dan seperti ini juga bisa dijadikan sebagai tempat bunga di luar tempat pot sebagai pengganti pot bunga. Kita sudah mempraktekkan bagaimana memanfaatkan limbah sampah. Seperti tadi yang kita lakukan adalah limbah sampah kertas yang tidak bisa dipakai lagi, kemudian kita olah sedemikian rupa menjadi gantungan jendela. Bagaimana perasaannya? Nah, tadi ada yang kita lihat ya Pak, ada yang bekerja sama, ada yang tidak, dan ada tadi yang memberikan ide-ide kepada kawannya. Berarti dia kreatif. Pak, Ya, dan terima kasih kepada Ibu Prasetwat ini ada di SPD waktunya. Semoga pada presentasi ini siswa lebih bisa memahami dan mengerjakan dan bisa lebih kreativitas dalam memanfaatkan sampah yang ada di sekitar kita. Saya masa mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.